Alhamdulillahi wa kafa wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun 2025. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nikmat kehidupan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan ini pun datang dari Allah SWT. Dan nikmat taufik untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah ini pun datang dari Allah SWT. Kita bersyukur dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, dan kebetulan kami ditunjuk sebagai takmir, bukan bermakna sebagai ketua atau pengendali di masjid ini, tapi sebenarnya sebagaimana dalam istilah bahasa Arab, Amir Khadimul Jamaah. Jadi pengurus, pemimpin itu adalah pelayan daripada jamaah. Sebagaimana di Masjidil Haram, pemerintah kerajaan Arab Saudi, mereka sebut dirinya sebagai Khadimul Haramain, pelayan masjid dua haram. Demikian juga kita ini di kampung kita, di masjid kabupaten kita ini adalah pelayan untuk rumah Allah, Masjid Agung Darussalam Serui, yang mana kita berusaha memberikan tenaga, pikiran, pengorbanan, harta, waktu, diri untuk masjid kita dan pelayanan jamaah masjid kita, pelayanan umat Islam, sehingga ini menjadi bekal kita dan kita menjadi andil iqamatuddin, berdirinya agama dengan tegak dan hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam diri pribadi kita, umat Islam di kampung kita dan di seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih kepada orang-orang tua kita yang telah berjasa mendirikan masjid ini, yayasan ini, sehingga kita bisa menikmatinya, ada kemudahan untuk ibadah, kenyamanan, suasana yang baik, suasana untuk ibadah. Maka kita bersyukur. Ini semua tidak terjadi dengan mudah, tapi ini dengan pengorbanan, pikiran, tenaga yang berkelanjutan daripada orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita yang sebagian telah meninggal, sebagiannya pun masih hidup dan berada di tengah-tengah kita. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT dan kita berterima kasih kepada mereka, dan kita mendoakan mereka semoga Allah SWT menerima amal jariah mereka dan memberikan bagi orang-orang tua kita yang telah banyak berjasa dalam pendirian masjid ini dan mendirikan yayasan ini, semoga Allah memberikan mereka panjang umur, kesehatan, kekuatan ibadah, keikhlasan dalam setiap amal hingga akhir hayatnya. Dan kita kirimkan Al-Fatihah kepada pendahulu-pendahulu kita yang telah berjasa untuk kemakmuran, kesejahteraan dan pendirian masjid kita ini dan Yayasan Darussalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan Ramadan ini dari panitia takmir masjid dan pengurus panitia amaliyah Ramadan ini telah buat usaha-usaha untuk kebaikan, kesuksesan kita dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Di antaranya telah dibuat perbaikan renovasi toilet
dan toilet yang berdiri ini dirubah menjadi toilet seperti Masjidil Haram, yaitu toilet jongkok dan sistem flushing, jadi tidak perlu memerlukan ember. Jadi pembersihan hanya dengan tombol, dan begitu juga pencucian untuk bersuci dari istinja hanya menggunakan keran dengan tekanan tinggi, sehingga air yang digunakan tidak diragukan lagi mustakmal. Ini toilet kita yang kita buat ini mengikuti sebagaimana toilet-toilet yang banyak digunakan di masjid-masjid besar di luar negeri, yaitu dia menggunakan toilet jongkok dengan flushing otomatis, sehingga yang selama ini mungkin ada yang mengeluhkan khawatir menggunakan ember dan airnya mustakmal, atau mungkin ada yang buang hajat di dalam toilet sambil berdiri khawatir percikannya jatuh ke dalam ember. Nah, ini sudah insya Allah akan teratasi. Kemudian juga kita telah membuat pembatas hijab untuk toilet wanita, dan kita sudah ada rencana akan memperbaiki suatu saat nanti. Ini toilet wanita akan diperbaiki dan diperbanyak. Kemudian juga kami berterima kasih kepada saudara-saudara, bapak-bapak yang dengan sukarela bersedia menjadi petugas-petugas amalia Ramadan ini, dan kami memohon untuk bekerja semaksimal mungkin, dan kita hadirkan ganjaran istihdarul ibadah bahwa Allah SWT akan memberikan kita pahala, dan kita buat kerja di sini semata-mata karena Allah SWT. Semoga Allah dengannya Allah SWT memandang amal-amal kita sehingga mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, masa-masa lalu kita yang penuh dengan kegelapan dan kekurangan-kekurangan dalam amal, ditutupi oleh kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di bulan Ramadan ini Allah SWT telah menyiapkan sarana gaibiyah kepada umat Islam sebagai umat Rasulullah SAW, sehingga mudah untuk beribadah di bulan Ramadan ini, beramal pun jadi semangat. Maka kita gunakan waktu sebaik-baiknya, sebagaimana dalam hadis-hadis di bulan Ramadan setan dibelenggu dan malaikat disebarkan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Maka ini adalah sarana gaibiyah yang disiapkan oleh Allah SWT untuk umat Rasulullah SAW, sehingga mudah mengamalkan agama, mudah menjauhi maksiat di bulan Ramadan, dan mudah meninggalkan kelalaian-kelalaian di bulan Ramadan. Hadirin yang mulia, sehingga apa-apa yang dibuat di bulan Ramadan ini akan menjadi kekuatan 11 bulan ke depan. Kata ulama, apabila kita di bulan Ramadan ini banyak luangkan waktu untuk berzikir, berdoa, baca Quran, sholat panjang-panjang, maka 11 bulan ke depan kita akan ada kekuatan untuk berzikir, baca Quran, sholat panjang-panjang. Tapi kalau di bulan Ramadan ini kita tidak sibukkan dengan amal-amal, kita punya kelalaian-kelalaian 11 bulan ke depan masih berlangsung di bulan Ramadan, maka ini kata ulama, ini pun dosanya berkali lipat kalau dikerjakan di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan 11 bulan ke depan kelalaiannya akan bertambah, kemaksiatannya akan bertambah. Maka ini kami sangat mengharapkan saudara-saudara yang biasa buat lalai di bulan Ramadan ini untuk dikurangi, bahkan ditinggalkan. Dan kita membentuk suasana masjid sebagaimana kita ingat pengorbanan Rasulullah dan sahabat telah memperjuangkan Islam dari Mekah hijrah ke Madinah, pengorbanan darah, nyawa, waktu dan sebagainya, sehingga berdirinya masjid dan menghidupkan amal-amal masjid, sehingga orang Islam mudah mengamalkan agama dan menyebarkan. Dan dari Masjid Madinah ini dikirim rombongan-rombongan menyebarkan agama sampai ke seluruh dunia. Maka dari itu masjid kita buat dengan suasana-suasana amal, jangan kita buat suasana-suasana kelalaian. Maka kita telah bermusyawarah supaya kalau bisa ada seksi keamanan di masjid kita ini, ada untuk laki-laki di dalam masjid, ada juga untuk ibu-ibu, wanita-wanita, ada juga yang di luar. Maka ini seksi keamanan akan membantu menertibkan anak-anak kita yang ribut atau yang lalai di dalam masjid, akan ditegur dengan baik-baik. Karena masjid ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk memperoleh kenyamanan, ketenangan dalam ibadah dan dakwah di dalam masjid. Maka dari itu hadirin yang mulia, kami beritahu kepada jamaah masjid yang membawa anak-anaknya, hendaknya kita perhatikan adab-adab masjid dalam membawa anak, yaitu hendaknya
anak-anak dibawa ke masjid, dianjurkan untuk dibawa ke masjid bagi yang sudah mumayyiz. Atau kata ulama menurut Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, anak-anak yang mumayyiz itu dianjurkan ke masjid yaitu umur 7 tahun ke atas. Maka apabila dia masuk di dalam shaf, maka dia sudah dihitung berada di dalam shaf. Maka apabila dia sudah mumayyiz, dia tahu mana yang baik, mana buruk. Bila diberitahu dia mendengar, bila dilarang dia mendengar, bila dia disuruh dia kerjakan, maka anak ini dipersilahkan duduk di dalam shaf dengan tenang bersama jamaah orang dewasa. Tapi apabila dia belum mumayyiz, dia belum bisa tahu, belum bisa disuruh tenang, dia tenang, belum bisa duduk, maka ini harus ditemani oleh orang tuanya apabila datang ke masjid. Dan orang tuanya harus berada di sampingnya menjaga dia. Karena apabila anaknya bikin ribut, lari ke sana kemari dalam masjid, maka bapaknya ikut menanggung dosa orang-orang yang sholat, orang-orang yang baca Quran yang terganggu di dalam masjid. Bahkan di dalam masjid ini kita tidak boleh buat keributan dalam ibadah. Misalnya, di bulan Ramadan biasanya semangat telah mengalahkan akal kita sehingga kita baca Quran sekeras-kerasnya di dalam masjid. Padahal di zaman sahabat dan beberapa kisah lainnya, suatu ketika seorang sahabat dia membaca Quran di dalam masjid dengan sekeras-kerasnya. Maka dia telah ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar yang katakan, kalau kamu baca karena Allah, bacalah dan kamu mendengarkan. Tidak perlu orang lain di sekitarmu mendengarkan bacaanmu. Kenapa? Karena orang lain mungkin ada yang sholat, terganggu kalau ada dengar orang yang membaca Quran. Ada orang yang berzikir dengan konsentrasi. Maka ini tertib adab apabila kita membaca Al-Quran di masjid. Hendaknya jangan kita membaca dengan keras sehingga orang yang lagi sholat, baca Quran di sekitar kita terganggu. Seperti itu teman, saudara-saudara, bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT. Sebaliknya, apabila kita membaca Al-Quran di rumah, dianjurkan dibaca keras. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, aku sangat kenal itu rumah-rumah kaum Asy'ari, yaitu apabila malam hari dari setiap rumah-rumah mereka terdengar bacaan Quran mereka, dan aku tahu betul ini bacaan Quran orang-orang kabilah Asy'ari. Demikianlah apabila di rumah itu dianjurkan baca Quran keras-keras. Jin-jin pun senang, suasana masjid dalam rumah muncul. Tapi di dalam masjid, kalau kita membaca Quran, jangan sampai mengganggu sekitar kita. Kita baca maksimal telinga kita sendiri yang mendengarkan. Memang ada anjuran sebaiknya kita membaca Quran dengan lidah kita bergerak, jangan sampai di dalam hati. Karena ini akan memberi kesan kepada lidah kita, memberi kesan kepada pikiran kita, dan telinga kita mendengarkan apa yang kita baca, sehingga kita pun bisa membaca dengan tartil. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW setiap membaca Al-Quran selalu membaca dengan tartil, dengan tenang, dengan perenungan. Maka itu demikian juga apabila kita membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka sebagaimana membaca Al-Quran di dalam masjid pun jangan sampai mengganggu yang lain, demikian juga kita perlu membawa anak kita ke masjid, tapi kita pastikan anak kita tidak mengganggu orang lain yang lagi sholat, baca Quran, ngaji dan masjid. Memang kita dilarang melarang anak-anak membawa ke masjid, tapi kita harus membawa anak-anak ke masjid, tapi dengan apabila dia belum mumayyiz, kita harus menjaga, mengontrol dia. Apabila dia nangis dan dia ribut, kita harus membawa dia keluar dari masjid. Kenapa? Karena setiap orang punya hak untuk memperoleh kehusuan, kenyamanan dalam ibadah di dalam masjid. Adapun anak-anak kita yang sudah 7 tahun ke atas, kita beritahu setiap mau pergi ke masjid, kita beritahu, nah masjid tempat sholat, baca Quran, ngaji, berdoa. Jangan buat selain itu di dalam masjid. Innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu hanya untuk besarkan Allah, mengagungkan Allah, jangan yang lain-lain. Maka itu hadirin yang mulia, dalam kesempatan ini kami pun memberitahukan bahwa bapak, saudara-saudara yang mungkin buka HP di dalam masjid, mungkin dia lihat ceramah kah, atau mungkin dia lihat perkara-perkara fikih di dalam HP, kalau bisa di silent, karena jangan sampai mengganggu orang lain. Adapun kelalaian seperti main game, ini jangan dibuat di dalam masjid. Ini perkara yang buruk, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Min husnil mar'u tarku ma la ya'ni. Dari keindahan orang Islam itu dia meninggalkan perbuatan dan perkara yang sia-sia, yang tidak memberi manfaat dunia dan akhirat.
Ulama mengatakan main game ini termasuk perkara yang buruk. Bahkan zaman sekarang sudah zaman yang penuh kerusakan. Dari game lahir perjudian dan sebagainya. Maka ini jangan sampai ada yang main game di dalam masjid. Kalau ada main game di dalam masjid, main judo, main catur dan sebagainya di HP, ini kita beritahu dengan baik-baik, karena nanti dia dilaknat oleh malaikat, dia didoakan keburukan oleh malaikat dalam hadis. Bahkan dia dimurkai oleh Allah. Di bulan Ramadan dia malahan dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena dia buat kelalaian di dalam masjid. Innal masajida lillah. Di dalam masjid itu hanya untuk Allah saja. Baca Quran, ngaji, zikir, doa, itu saja. Jangan buat kelalaian dalam masjid. Bahkan dalam kitab Imam Ghazali melarang keras datang ke masjid niat untuk tidur. Datang ke masjid niat untuk tidur pun tidak boleh. Datang ke masjid hanya untuk iktikaf. Iktikaf itu baca Quran, ngaji, zikir, doa. Maka apabila suatu masjid ada fasilitas untuk tidur, ada fasilitas untuk istirahat ruangan lain, maka dianjurkan untuk iktikaf, tidur di situ. Kecuali 10 terakhir Ramadan ada anjuran untuk iktikaf, dan ini pembahasannya panjang sekali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini kami sampaikan, dan juga kami telah menyiapkan fasilitas pengaturan untuk parkir dibantu dengan aparat kepolisian, sehingga nanti akan banyak sekali kendaraan masuk datang, maka mobil-mobil diharapkan diatur parkir di luar masjid dan di sebelah kiri masjid di depan gedung serbaguna, dan motor-motor di halaman pelataran masjid. Kemudian ibu-ibu dan anak-anak gadis yang masih kuat dianjurkan untuk sholat di lantai kedua. Dan adapun ibu-ibu kita yang sudah tua, yang uzur, lututnya tidak kuat naik tangga, bisa sholat di bawah. Kemudian hadirin yang mulia, Aisyah radhiyallahu anha apabila menyampaikan suatu hadis kepada para sahabat pun memakai hijab, memakai tabir. Padahal Aisyah radhiyallahu anha ini adalah ummahatul mukminin. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka seluruh laki-laki haram orang Islam menikah dengan bekas istri Rasulullah SAW. Karena seluruh istri Rasulullah adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Walaupun ibunya orang-orang beriman, untuk menjaga ketakwaan, Aisyah menyampaikan hadis kepada sahabat pun di balik tirai, di balik tabir. Begitulah kami telah menyiapkan tabir ini untuk ibu-ibu yang tua-tua, dan sudah disiapkan TV supaya tabir ini jangan lagi dibuka, tapi untuk melihat penceramah, ibu-ibu tinggal melihat layar. Kenapa? Karena Allah SWT betul-betul menjaga kehormatan wanita. Sebaik mungkin dia terlindungi, dia tidak terlihat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Bahkan yang terbaik, wanita yang terbaik adalah banyak tinggal di dalam rumah. Waqarna fi buyutikunna, dan seterusnya. Dan ayat itu mengatakan liyutahhirakum tathira wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata innallaha yuridu an yuthiba ankum ar-rijal yutahhirukum tathira. Jadi maksud daripada banyak aturan dalam wanita adanya hijab, dan tidak boleh berbicara kecuali lewat hijab. Aisyah radhiyallahu anha kepada sahabat-sahabat itu maksudnya litahhirakum tathira, supaya mensucikan wanita muslim yang sudah suci menjadi tambah suci. Allahu Akbar. Maka hadirin yang bersalah, ini alhamdulillah di masjid kita sudah ada TV, tinggal melihat lewat TV bagi penceramah. Maka hijab ini tidak perlu dibuka, karena ini akan membuat ada bisikan-bisikan kegelapan dalam orang-orang yang ada niat-niat kekotoran dalam hati untuk melihat ke wanita. Begitu juga sebaiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana kita lihat di Masjidil Haram contoh. Kemudian yang perlu kami sampaikan, kami telah dari pengurus telah memberikan jadwal untuk takjil berbuka puasa. Kemudian buka puasa bersama akan dibuat di pelataran masjid sebelah kiri di bawah tenda. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mendapat jadwal puasa dan ingin memberikan takjil buka puasa, dipersilahkan langsung datang ke masjid dan mengantar langsung. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberi makan orang dan memberi minum orang yang berpuasa, maka mendapat pahala orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberi makan dan memberi minum orang yang berbuka puasa, mendapat pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Demikian hadirin yang Allah, inilah
yang kita dari para panitia buat menjelang memasuki Ramadan ini. Apabila ada hal-hal yang ingin diusulkan, ingin disampaikan, silahkan disampaikan kepada para pengurus panitia Ramadan atau pengurus masjid. Kita terbuka dengan saran-saran, dan kita sebagai panitia, sebagai pengurus mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sebagai manusia kami tidak luput dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Di bulan Ramadan ini kita perbanyak doa minta hidayah kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan kebaikan-kebaikan yang terbaik di sisa-sisa kehidupan kita ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu sunnatut tarawih rak'atayn ja'at rahimakumullah.